lihatnya yuk, ya. Kenapa kok masalahnya Ruben dan S itu jadi melebar, mengembang? Jadi sebenarnya masalahnya simpel aja, ya. Kalau terkait masalah bagaimana mekanisme yang berhubungan dengan anak-anak dan hal-hal yang lain, itu kan tinggal dijalankan sesuai dengan Akta 39. Selesai. Udah ada panduannya di Akta 39. Sepanjang itu tidak dilakukan menurut ego, ya, menurut egonya kita, ya, menurut egonya S, sebenarnya kan itu bisa berjalan dengan baik. Tapi kan kau mengambil hak asuh anak, kau bilang. Udah kau nggak ngasih harta satu-satunya yang dimiliki SW aja kau mau rebut. Gila kau ya? Betul-betul kau ya? Udah, kau sama anak pungut kau itu aja. Kau lagi kau susahi si SW itu. Satu hal yang perlu kau ketahui, kalian itu udah beda keyakinan sama anakmu. Paham kau? Kata si Enda, saya mau membayar utang yang bukan punya saya. Pertanyaannya, mau? Sudah? Apa belum? Pertanyaannya, belum? Bukankah belum? Saya balik. Saya mau membayarkan utang di bank rumah yang tidak saya tempati. Buat netizen. Sebenarnya masalah ini nggak akan kemana-mana kalau emang akhirnya bisa dari awal tuh komunikasinya bagus ya. Aku pengen banget komunikasi dengan baik. Aku pengen banget bisa ngobrol gitu. Aku pengen banget bisa ngobrol beneran, nggak dilempar-lempar ke pengacara. Aku pengen banget kok. Ya, diselesaikan baik-baik. Dimulai baik-baik, diselesaikan baik-baik. Dan sudah selesai baik-baik, biarkan kita hidup jalan masing-masing. Istilahnya seperti itu kan kok. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Doyan Jajan Santuy teman-teman ya. Hari ini Sarwenda ini klarifikasi atas dugaan yang dia itu ngatain Chong dulunya terhadap Ruben Onsu di depan anak-anaknya itu tidak benar katanya. Dan juga klarifikasi tentang rumah itu papanya dulu juga ikut ya membantu untuk merenovasi rumah, mengeluarkan uang sebesar 20 miliar teman-teman. Lalu untuk permasalahan di Gunung Kewas itu katanya itu hanya syuting saja begitu. Nah, seperti apa nanti videonya, mari kita saksikan bersama-sama ya teman-teman ya. Klarifikasi dari Sarwenda, ini dia videonya. Seorang mantan suami dan seorang bapak mengatakan bahwa kesalahan terbesarnya selalu menuruti keinginan istri dan juga anak-anaknya. Ada yang mau mundur dari konflik ini karena terus dipojokkan oleh lawan, akhirnya menyerah dan minta untuk mundur dari konflik ini. Kenapa? Apakah terlalu sakit untuk menerima kenyataan? Apakah terlalu sakit hati? Terlalu banyak kebohongan yang terbongkar? Atau mungkin Sarwenda sambil menahan tangis siap menafkahi anak sendiri. Ya gimana nggak nangis, karena sekarang Sarwenda harus kerja ya. Kalau dulu kan dia nggak kerja karena semua kebutuhannya udah dipenuhi oleh Ruben Onsu. Beda dengan sekarang. Apalagi sekarang tanggungannya bertambah satu, yaitu pacar CEO-nya. Jadi dia harus benar-benar kerja banting tulang. Sekarang harus... Wah, bener banget. Jadi ini Sarwenda itu harus kerja keras untuk banting tulang supaya bisa menghidupi anak-anaknya dan juga pacarnya yaitu CEO-nya itu teman-teman ya. Ruben menangis, netizen juga ikut menangis teman-teman ya. Sarwen menangis, netizen tertawa. Wah. Apa benar seperti itu ya? Tuh, tapi masalah yang pesugihan itu kamu beneran pesugihan kah? Maaf ya, saya... Wow. Ini ditanya seperti itu tuh malah senyum-senyum. Ini bagaimana seharusnya ya? Harusnya langsung aja menjawab ya, jangan senyum-senyum. Ini aneh banget ya. Ditanyain kok kayak gitu malah senyum. Aduh, ini gimana ini? Tanggapan kalian ini seperti apa teman-teman? Gua harus objektif sekali gitu. Maaf, saya minta maaf sekali lagi. Nggak, maaf kalau aku senyum karena aku syuting kok di situ. Syuting ya? Aku syuting program KBP The Lost World. Ada videonya. Program di YouTube ah? Program di YouTube, dan waktu itu pada saat COVID, jadi dijualnya tuh di online kok. Oke. Tiket. Jadi jualnya itu di online filmnya ya, tidak tayang dimanapun kecuali di online. Tapi apakah kalian juga tahu teman-teman video filmnya si Sarwen ini? Kalau saya belum tahu sama sekali ya teman-teman. Masalah pribadi tidak suka disampaikan atau ditebar atau dibahas di publik. Tunggu guys, kita ingat-ingat ini ya. Menurut ingatanku ya,
Kan pertama kan mereka preskon kan, menyatakan bahwa nafkah stop kan, terus merasa ada apa namanya DC pinjaman-pinjaman itu kan, terus abis itu dibalas kan akhirnya bahwa ini pengeluaran begini sekian kan, terus abis itu adalah Jiscong dan lain-lain dan sekitarnya itu kan. Jadi siapa ini yang pertama kali membuka masalah ini di publik? Tanda tanya pentung, tanda tanya pentung. Setelah mereka Bener banget. Siapa yang pertama kali membuka ya si itu, si sebelah, si Sarwenwen ya. Yang lebih gongnya lagi ya, dia ditanya Ruben Onsu. Kebanyakan nggak nyambung pertanyaannya ketika ditanya sama Ruben Onsu tentang kemesraan ketika live. Jawabannya malah memikirkan anak-anaknya, katanya lebih enak live di rumah karena mempertimbangkan mental anak-anak lo. Kok gitu? Maksudnya itu nggak begitu ya. Yang ditanyakan apa, jawabnya apa. Aduh, parah banget. Lalu yang mulai-mulai, lu yang nyebar-nyebar berita, lu yang nyebar-nyebar kata-kata. Bener banget ya. Giliran kayak gini aja nangis-nangis, tapi nggak keluar air mata, guys. Kok bisa ya seperti itu? Air matanya Sarwenwen ketika diwawancarai oleh Ruben sama siapa? Densu itu nggak keluar air matanya, guys. Cuma sesenggukan tapi nggak keluar. Itu gimana konsepnya ya? Udah nggak ada air mata mungkin ya. Karena ini sudah mencemarkan nama baik keluarga dan almarhum papa saya, dan sudah mengandung unsur Almarhum papa Sarah. dibilang apa emang? Iya, pokoknya udah difitnah lah kok. Aku nggak baca yang part itu soalnya. Maksudnya difitnah Iya, apa? maksudnya ada beberapa account jadinya yang aku pun Maksudnya papamu dibilang apa begitu? Biar aku bisa tangkep ya. Nah, ngapain lama banget jawabnya ini? Tinggal jawab aja ya. Maksudnya sengaja ini Densu ya, biar si S ini ngomong sendiri ya. Hah? Dibilang apa? tumbal pesugihan. Dibilang apa? Dibilang aku menumbalkan papa aku Untuk? pesugihan Gunung Kawi. Oh, jadi kamu dibilang menumbalkan papamu untuk pesugihan Gunung Kawi. Betul. Aku dikata-katain Ini dengan ngetes bahasa ini yang ya. tidak pantas. Apa itu? Lontar lah, jual diri lah. Emang Cindo kan emang pasti jual diri gitu kayak. Mami aku sedih lah anak. Aduh, ini ngawur ya. Gimana ya, papanya dibilang tumbal kawi, teman-teman. Apa hubungannya dengan Ruben ya kan? Ruben gak ada bilang seperti itu ya. Ini kok penjelasannya si S ini ngalur ngidul ya. Teman-teman yang gak jelas sama sekali ini ya. Ini masih anget-angetnya. Gue ambil dia dari podcastnya Bang Densu ya. Sarwenda angkat bicara, ada 6 poin yang dia utarakan. Gue persingkat, gue rangkum buat warga-warga gue yang mager nonton atau mager baca. Cekidot. Warga sini pada ngumpul, gue udah ngerangkumin 6 poin penting ya dari hasil podcastnya Sarwenda di podcastnya Kodensu. Ya, yang pertama adalah masalah komunikasi dan hubungan dengan anak. Tidak pernah melarang anak bertemu dengan ayahnya. Sarwenda menegaskan bahwa ia tidak pernah melarang maupun membatasi anak-anaknya untuk bertemu ataupun berkomunikasi dengan korban Onsu, yaitu di menit 02.35. Wow. Katanya nggak ada niatan untuk membatasi pertemuan antara Ruben Onsu dan juga anaknya. Tapi kenyataannya ya seperti itu, membatasi banget ya. Apalagi ketika ditungguin oleh CEO-nya itu. Berasa kayak bukan gimana ya, kayak mau culik aja si Ruben. Padahal itu kan ayahnya sendiri begitu teman-teman ya. Setelah Wenda menjelaskan semakin gedek dilihatnya ya. Kayak kelihatan sekali dramanya si Sarwenwen ini ya. kasur ke apartemen, bukti bahwa Ruben itu mau tinggal bersama orang lain kan begitu ya. Tapi disclaimer, ini nggak ada bukti ya. Maksudku Baik, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video-video tadi ya. Kita sudah mengetahui bahwa ada klarifikasi dari Sarwenda, di mana Sarwenda ini katanya dituduh menumbalkan papanya untuk pesugihan Gunung Kawi. Padahal ini Denny Sumargo memancing agar supaya Sarwenda ini ngomong sendiri. Padahal sudah dijelaskan sama yang di depan kameranya, di belakang kameranya Denny Sumargo ya, bahwa itu
kira menumbalkan papanya, seperti itu sudah dijelaskan loh, ini saya aja kedengeran tadi ya. Terus Densu ini memancing, apa katanya seperti itu, lalu dijawablah sama si Sarwenda, itu kok menumbalkan papaku sendiri untuk apa? Yaitu pesugihan Gunung Gawi. Wah, jawabannya seperti itu teman-teman. Siapa yang ngatain seperti itu ya? Padahal kan gak ada kata-kata seperti itu. Netizen mana? Gak ada netizennya ya. Apakah itu netizen suruhan dari Sarwenda? Kita juga gak tahu ya apakah itu suruhan mereka. Aduh, ini gawat banget. Siapa yang membuka aib pertama? Siapa yang membuka masalah rumah tangga pertama? Yaitu ya si Sarwenda sendiri. Akhirnya pihak Ruben Onsu bukalah semuanya. Nanti kita tunggu aja perjalanan kisah mereka selanjutnya seperti apa ya. Semoga tidak semakin parah, tapi semakin damai, tentram. Begitu teman-teman ya. Terima kasih yang sudah menonton ya. Bagaimana tanggapan kalian? Tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aktifin juga tombol loncengnya supaya dapat kabar berita terbaru dari Doyan Jajan Santuy. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.